Kan ini sebenarnya bukan pertama kali ya, desak Anies di beberapa kali, yang terakhir di Lombok juga sempat dilakukan pelarangan. Dan kronologi dari teman-teman yang penyelenggara dari Ubah Bareng hari ini, pelarangan itu tidak boleh menggunakan Istana Pagaruyung baru keluar kemarin. Oh belum. Oke. Oke, sebelum ada pertanyaan mungkin saya awali dulu ya. Jadi selamat tahun baru teman-teman semua. Tahun hari ini, di tahun yang baru, Pak Anies sudah mengawali agendanya ke Sumatera Barat. Lalu selama seminggu ke depan menjelang debat, mungkin H-2 debat yang mungkin akan off sampai di Jakarta ya. Tapi sampai tanggal 4 itu besok ya, tanggal 4 akan ke Jawa Barat, wilayah Priangan ya, yang Tasik dan juga Ciamis. Jadi hari ini beliau ke Sumatera Barat, besok langsung lanjut ke Tasik, Ciamis, dan minggu depan bisa sampai dapat ke Indonesia Timur, ke Maluku sampai Papua ya. Mungkin teman-teman juga sudah terima poster jadwal beliau selama bulan Januari. Jadi pengantarnya seperti itu. Lalu tentang debat, kan biasa momentum beberapa hari sebelum debat banyak pertanyaan. Kami menegaskan bahwa 100% Pak Anies Baswedan akan menghadapi debat besok siap, terutama tentang topik yang subtema yang akan dibahas, baik itu hubungan internasional, lalu HANKAM, dan juga geopolitik ya. Dan kesiapan itu ditujukan bukan cuma seminggu sebelum debat, tapi jauh sebelum itu. Kalau teman-teman ingat, beliau pernah hadir di beberapa forum yang membahas topik serupa. Di CSIS satu kali, kemudian di FPCI-nya Pak Dino yang membahas topik hubungan internasional juga beliau datang dan hadir. Jadi debat besok, meskipun salah satu paslon ada di posisi yang menjabat sekarang, di posisi yang terkait tema ya, subtema yang akan dibahas tentang HANKAM, tapi kami percaya bahwa posisi menjabat pun tidak menutup kemungkinan paham semua isu dan wawasan. Jadi kami merasa debat besok akan tetap dipertimbangkan, akan penuh ide dan gagasan, dan tentu akan hadir dengan kritik, dengan data, dan juga dengan kejutan-kejutan lain yang dihadirkan Pak Anies pada waktu hari Minggu besok tanggal 7. Mungkin pengantarnya demikian. Silakan kalau ada. Mas, terkait dengan ini kan desak Anies di Sumber kan juga ada pemindahan lokasi, beberapa agenda-agenda desak Anies, dan juga kemarin infonya di Tuban juga katanya Pak Anies ini susah untuk landing, untuk mendarat begitu. Pernah ada mencoba untuk melaporkan ke Bawaslu atau ke pihak berwajib ke kepolisian gitu nggak sih Mas? Ya, kan ini sebenarnya bukan pertama kali ya, desak Anies di beberapa kali, yang terakhir di Lombok juga sempat dilakukan pelarangan. Dan kronologi dari teman-teman yang penyelenggara dari Ubah Bareng hari ini, pelarangan itu tidak boleh menggunakan Istana Pagaruyung baru keluar kemarin. Jadi H-1 baru tidak diperbolehkan, dan tentu dengan terpaksa kita memindahkan venue. Tapi kita patut syukuri yang datang tetap antusias, masyarakat di Sumatera Barat datang dengan antusias, datang dengan aspirasi masing-masing, dan kita patut syukuri sisi positifnya itu. Tapi untuk pelaporan kita perlu cek dulu ke tim hukum ya, pastinya dengan segala yang dialami dan terus berulang, tentu kan potensi berulangnya di masa depan juga akan kembali muncul. Tapi kami percaya bahwa tim hukum pasti memperhatikan hal ini dan memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi hal yang serupa. Tapi saya rasa gak cuma paslon kita ya, paslon nomor 3 pun kan juga sering mengeluhkan hal yang sama. Tapi kami percaya bahwa di tim kami, di tim Amin, paslon nomor 1, meskipun tidak pertama, kita tetap berangkat. Tidak pertama dilarang, tapi kita tetap berangkat bahwa kita tetap bisa menyelenggarakan kegiatan. Dan dengan kinerja yang solid dari tim daerah yang ikut membantu juga, bahkan ada beberapa pejabat daerah yang ada di koalisi kami turut membantu sehingga tetap berjalan. Jadi saya rasa Pak Anies kan sering bahasakan lebih susah penderitaan rakyat di sana dibanding disusahkan kita dengan pelarangan-pelarangan seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada upaya untuk melaporkan begitu, masih pembahasan sebagai masih pembahasan, tapi sejauh yang saya tahu sampai per sore ini belum ada. Dan sebenarnya kalau izin yang di istana itu sebelumnya memang sudah ada izin atau baru kemudian? Sebentar, sambil saya bacakan kronologinya supaya saya nggak salah kutip.
Jadi keterangan dari teman-teman penyelenggara kan Desak Anies ini diselenggarakan oleh UBA Bareng. Jadi kalau saya boleh bacakan keterangan seperti ini. Di H-1 kegiatan Desak Anies mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga yang terkait, terus juga kenapa dipilih Istana Bagadun tentunya kan representatif. Selain juga merupakan landmark setempat. Terus dari jawaban yang tak sesuai dengan pernyataan sebelumnya, jadi kan pernah diizinkan tapi sebelum terpotong libur tahun baru. Jadi ketika H-1 kemudian dikeluarkan dan akhirnya memilih di lapangan Cin 2 Mato baru semalam tanggal 10 karena beberapa jam sebelumnya ada pembatalan surat yang dimaksud. Jadi surat yang sudah dikeluarkan kemudian dibatalkan sendiri oleh dinas terkait. Jadi ini tantangan buat kami. Terus kemudian tadi itu penjelasannya saya rasa sudah. Tapi terkait dengan pembatalan ini, apakah ada jawaban dari dinas yang melarang ini dari Pemda setempat? Setahu saya belum. Setahu saya dari pihak kami saja yang memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Tapi biasanya sih dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, saya ambil contoh misalkan yang di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung itu H+1 biasanya mereka akan memberikan klarifikasi. Tapi kan apa yang kami lakukan saya rasa sudah bisa memantik ya mereka, dalam tanda kutip mereka itu dinas yang mengeluarkan izin setempat untuk bisa mengklarifikasi terhadap apa yang kami alami hari ini di Sumatera Barat. Mas, infonya nih salah satu cagar budaya, peraturan undang-undangnya ada tertulis makanya dibatalkan gitu Mas. Infonya dari bupati setempat. Kan yang kita sesalkan kan kenapa ketika mungkin dengan asumsi apapun tentu kan harusnya dilarang dari awal. Kalaupun itu sudah tidak diperkenankan dari awal, jauh-jauh hari sudah dilarang gitu. Tapi kan yang sesalkan sempat dikeluarkan izin tiba-tiba dibatalkan. Tentu dengan kita sesalkan. Di Bandung pun juga kejadiannya sama di tempat cagar budaya Gedung Indonesia Menggugat. Tapi dengan alasan apapun kami berharap nantinya ketika Desak Anies diselenggarakan di kota lain semua bisa menjaga netralitasnya, baik itu ASN, pihak keamanan, dan kita selama sisa sebulan ke depan untuk menghadapi pemilu putaran yang pertama Pilpres ini semua bisa saling suportif, nggak ada lagi permasalahan teknis atau ketidaknetralan yang menyebabkan larangan-larangan seperti itu muncul lagi. Desak Anies di Jakarta sampai sekarang masih aman begitu Mas? Apa sudah ada perubahan tempat lagi ya karena izinnya tidak keluar ataupun tidak Desak Anies yang tanggal 5 maksudnya? Betul. Tanggal 5 itu setahu saya bukan Desak Anies ya. Tanggal 5 itu inisiatornya adalah Pak Ahmad Saroni. Itu mungkin konsepnya akan seperti Desak Anies, tapi Desak Anies yang selama ini digelarkan penyelenggaranya dari teman-teman dari UBA Bareng. Kalau besok dari rekan-rekan partai politik, meskipun target audiens yang dihadirkan juga anak-anak muda dan itu kan venue-nya juga cukup besar ya di Senayan. Tapi sampai sekarang sih nggak ada masalah ya untuk tanggal 5 itu. Bang Pilih izin dari Kubu 03 tuh ngusulin dibentuknya komite independen. Gubernur mana? Pihak 03. Okay. Pihak dia tuh ngusulin untuk membentukkan komite independen untuk mengaudit hasil survei karena adanya indikasi kecurangan dalam penggiringan opini lewat survei itu gimana dari kami sendiri? Kami merasa begini, kan banyak sekali lembaga survei ya yang eksis saat ini dan kita patut berangkat dari praduga semuanya dalam sisi yang objektif. Mereka bisa memihak terhadap hasil survei yang tanpa ada agenda setting yang dimaksud. Tapi jika diusulkan 03 sih saya rasa urgensinya belum ada dan kami melihat sih kita lebih percayakan kepada masyarakat yang pertama untuk menilai langsung apakah itu memang diperlukan atau tidak. Tapi kalau kami melihat sih sejauh ini belum ada kepanikan seperti 03 dan kami percaya dengan kredibilitas lembaga survei dan kita kembalikan kan kalau kredibilitas lembaga survei itu jika dirasa nggak netral atau berpihak kepada salah satu paslon yang dipertaruhkan justru kredibilitas mereka sendiri. Jadi kami mempercayai lembaga survei juga ada persatuannya lewat Persapi, kami mempercayai itu. Jadi biarlah penilaian itu bukan dari kami, tapi baiknya ditanyakan ke masyarakat ya, untuk menilai hal tersebut. Mas, kalau Desak Anies ini kan ada larangan untuk bawa atribut partai. Itu sendiri kenapa diselesaikan? Kenapa, sorry? Ada larangan untuk bawa atribut partai di acara Desak Anies. Itu alasannya kenapa? Begini, kan sebenarnya Desak Anies ini juga target prioritasnya adalah kepada mereka yang masih swing voter atau undecided voters untuk memilih. Dan biasanya kan tentu ada antipati di awal ketika datang dengan atribut, dengan bendera partai. Makanya kita sih mengurangi, meskipun kenyataannya
setiap datang pun pasti ada yang tetap pakai atribut. Misalkan perwakilan partai politik kan mereka biasa pakai atribut masing-masing, tapi kita melihat itu. Jadi untuk mengurangi antipati mereka yang undecided voters ini, di mix seperti atribut partai, terus kemudian atribut-atribut lain yang berkaitan dengan politik itu kita kurangi supaya awareness politik mereka tumbuh dulu sebelum mereka nanti memutuskan baik itu partai politik ataupun tidak. Di debat selanjutnya ini kan maaf disiarkan oleh grup MNC dan dari ada pro kontra ya Pak. Kebanyakan kontra yang datang itu termasuk dari kubu 02. Kalau dari Mas Amin sendiri gimana? Iya, kami melihat sih itu tadi sama dengan versi pertanyaan lembaga survei itu. Untuk stasiun TV kan kita percaya dengan kredibilitasnya. MNC memang sekarang diafiliasikan dengan paslon nomor 3. Tapi dari pihak Amin, dari pernyataan Pak Anies pun kita nggak pernah keberatan dengan siapapun penyelenggaranya karena semua pasti dapat giliran. Meskipun Gus Imin di pernyataan kemarin sedikit keberatan ya, karena mungkin juga arah pertanyaannya karena keberatan 03 dulu yang ditanyakan. Tapi kita sampai saat ini sih nggak ada keberatan ataupun bahkan sampai menempuh jalur protes atau keberatan pada Bawaslu atau KPU. Dan kita percaya si MNC pun ketika menyelenggarakan debat bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kredibilitasnya juga dengan baik. Kalaupun nanti dirasa ada hal yang berpihak atau memberatkan salah satu paslon kan juga masyarakat bisa menilai terhadap kredibilitas MNC untuk masa depan.